Ntar yang bisa jawab pertanyaan aku kasih lagi. Yang depannya kan kita, bukan dia. Oh iya. Mungkin teman-teman rekan-rekan media yang lain kalau mau siapin pertanyaan boleh silakan, nanti kita masih buka waktu untuk Q&A ya. Gimana? Jadi untuk ASI bintang 5, kenapa kita sebut bintang 5? Karena kuantitas ASI itu lebih banyak nggak berarti bagus. Kualitas ASI juga harus lebih baik, nutrisi lebih baik. Jadi untuk ASI bintang 5 sendiri, bintang pertama itu ASI lebih banyak, bintang kedua nutrisi lebih lengkap, bintang ketiga memperkuat imunitas bayi, bintang keempat mengoptimalkan pertumbuhannya, terutama di 6 bulan pertama yang belum anak-anak itu memulai ASI, dan yang terakhir untuk menyempurnakan menjadi bintang 5 adalah bayi senang dan juga ibu senang. Oke, itu tadi ya untuk kenapa sih ambil istilah ASI bintang 5 gitu ya. Dari yang pertama ASI lebih banyak, ASI lebih berkualitas ya, lalu ada nutrisinya juga lebih tinggi, lalu untuk menunjang tumbuh kembang anak dan juga ibu senang, bayi senang, ibu senang, gitu kali ya. Ada lagi mungkin pertanyaan dari rekan-rekan media, mungkin aku coba dari yang pakai baju hitam dulu ya. Namanya siapa dan dari mana? Dari RRI. Oh ya, oke. Tadi kan disebutkan kalau Fenugreek free. bisa dijelaskan kenapa akhirnya menciptakan ASI ini Nanti Cilia bisa lebih dengan detail, tapi secara background fenugreek sendiri itu sudah tidak diperbolehkan di Amerika dan juga di Eropa. Itu udah banyak produk-produk yang keluar tanpa fenugreek. Jadi tidak semua ibu itu cocok mengkonsumsi fenugreek seperti bahan-bahan yang lainnya. Mungkin ada yang akan tidak fenugreek. Jadi selama ini belum ada bahan pengganti substitusi ya, antibooster yang fenugreek free. Nah, kita akan menjadi penggantinya, dan juga tadi ada masalah tiroid, tidak bisa pakai fenugreek juga. Jadi kita sebagai alternatif yang lebih bisa diterima lebih banyak ibu gitu. Oke, terima kasih banyak Miss Ria sudah membantu menjawab. Semoga aman ya tadi ya. Kita menuju ke sebelahnya tadi yang katakan, silakan, namanya siapa? saya ini dari Women Indonesia. Oh, maaf, mungkin boleh suaranya agak lebih keras. Dari Women Indonesia. Oke. Karena kemudian apa saja sejauh ini aktivitasnya ASIJO yang bisa diberikan oleh para ahli. ASIJO ini berangkat dari Little Joe Indonesia, di mana kita memberikan impact terhadap pemenuhan nutrisi, terutama di sisi HPK. Jadi untuk ASIJO ini kita juga kasih pertama aktivasinya menciptakan produk yang bernutrisi, contohnya dengan protein, zat besi yang lebih banyak dibanding ASI besi lainnya. Dan yang kedua adalah dari Little Joe ini kita sadar bahwa komunitas, apakah itu dari komunitas yang kita sebut sebagai Moms Joy dan juga afiliator di sosial media, itu sangat berperan penting untuk dimana adanya komunitas sekarang. Jadi ada beberapa di sini, mungkin ada sekitar 50 ibu yang terkurasi dari komunitas dan afiliator kita juga, yang sudah coba produk kita, yang sudah berkarya menggunakan produk kita, dan personally sudah mencoba produk yang akan kita lakukan di organisasi. Karena kita percaya produk dari ibu untuk ibu akan bisa berguna. Oke, thank you ya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Oke, mohon maaf mungkin agak kencang sedikit ya Bu untuk ngomongnya. Silakan. Saya dia dari Boleh. Jadi saya mau bertanya, adakah ASIJO ini dibuat untuk mengatasi masalah payudara bengkak atau ASIDS, serta adakah efek samping dari ASIJO kalau penggunaan itu dalam jangka panjang? Oke, jadi pertama, apakah ada manfaat ASIJO untuk payudara bengkak atau masitis, dan yang kedua, apakah ada efek jangka panjang ya, efek sampingnya untuk penggunaan atau konsumsi dari ASIJO ini? Mungkin dari Miss Ria atau mungkin dari
efek jangka panjangnya, efek samping jangka panjangnya kalau menggunakan ASI Joy ini? Kalau untuk berdasarkan kalau untuk berdasarkan pengalaman pribadi saya di saat menggunakan ASI Joy ini, dampak jangka panjang sih pastinya asinya jadi lebih kental ya. Terus juga untuk kuantitasnya sendiri itu juga stabil. Saya pun sampai sekarang sudah 15 bulan, anaknya 15,5 bulan dan masih menyusui. Jadi sekarang mungkin kalau dari sisi jangka panjangnya seperti itu. Tapi kalau untuk mastitis sendiri, sejauh ini saya tidak pernah mengalami itu, dan mungkin karena jadwal menyusui atau pumping, istilah pumping itu saya tidak pernah miss atau terlambat. Karena kan sebenarnya mastitis itu bukan karena ASI boosternya yang kebanyakan atau ASInya terlalu kental, tapi itu karena kita telat untuk menyusuinya atau pompa, biasanya ya bisa terjadi gitu. Jadi selama misalkan kita pompa atau menyusuinya itu sesuai dengan jadwal, seharusnya tidak terkena mastitis. Iya, betul sekali ya. Jadi untuk tadi ya, jawabannya apakah sudah cukup? Jadi kalau kesimpulannya bisa bernafas tapi mengurangi mastitis juga. Sebenarnya gini, ASI booster ini memang membantu untuk kualitas proteinnya meningkat. Jadi ASInya tuh lebih kental. Tapi di saat ASI itu kental, itu bukan berarti membuat ASI kita menjadi mastitis. Mastitis itu bisa terjadi kalau kita pompanya itu tidak sesuai schedule, atau saat kita menyusuinya telat, misalkan telat 1 jam. Nah itulah yang membuat kita bisa jadi mastitis. Dia kan kayak clogging ya, jadi mampet gitu. Nah itu sebenarnya karena